Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko, kuliah ke-9, strategi penanganan risiko mitigasi. Mitigasi adalah strategi penanganan risiko yang dimaksudkan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan dari risiko. Jika risiko terjadi, diusahakan sedemikian rupa sehingga dampak yang ditimbulkan seminimal mungkin. Ini adalah cara-cara mitigasi. Menggeser dampak risiko. Semua risiko yang berada pada kuadran 1 dan 3, di mana dampaknya besar, ditangani dengan cara-cara mitigasi. Hal ini dimaksudkan agar risiko yang berada di kuadran 1 dapat bergeser ke kuadran 2 dan risiko-risiko yang berada di kuadran 3 dapat bergeser ke kuadran 4. Dengan demikian, strategi mitigasi adalah strategi penanganan risiko apabila dampak risiko sangat besar sebagaimana digambarkan dalam slide berikut ini. Ini gambar peta risiko. Sumbu vertikal adalah garis probabilitas dan sumbu horizontal adalah garis dampak kerugian. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 probabilitasnya tinggi dan dampak kerugiannya juga besar. Kuadran 2 probabilitasnya tinggi tapi dampak kerugiannya kecil. Kuadran 3 probabilitasnya kecil tapi dampak kerugiannya besar. Kuadran 4 probabilitasnya kecil dan dampak kerugiannya juga kecil. Strategi mitigasi adalah memperkecil dampak kerugian risiko, menggeser dampak risiko dari kemungkinan kejadian yang besar atau tinggi menjadi kemungkinan terjadinya kecil atau rendah. Dari kuadran 1 digeser ke kuadran 3 dan dari kuadran 2 digeser ke kuadran 4. Strategi mitigasi. Dalam strategi penanganan risiko dengan strategi mitigasi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya diversifikasi, penggabungan atau merger, pengalihan risiko. Diversifikasi adalah cara menempatkan aset atau harta di beberapa tempat, sehingga jika salah satu tempat terkena musibah, tidak akan menghabiskan semua aset yang dimiliki. Kalimat yang paling sesuai untuk memberikan gambaran diversifikasi ini adalah jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang, supaya jika keranjang jatuh, tidak semua telur pecah. Risiko bangkrut dalam investasi
dapat dikurangi dengan melakukan investasi di banyak tempat. Jika hanya menaruh seluruh modal pada satu tempat investasi saja, apa yang terjadi jika investasi tersebut rugi? Seluruh modal akan menjadi habis. Tetapi kalau modal yang dimiliki diinvestasikan di beberapa tempat, jika satu investasi rugi, masih ada investasi lain sehingga tidak akan bangkrut total. Diversifikasi adalah salah satu cara mitigasi yang efektif dalam mengurangi dampak dari risiko. Penggabungan atau merger. Jika diversifikasi dianjurkan untuk tidak digabung atau terpencar, di merger ini justru dianjurkan untuk bergabung atau merger. Kalimat yang paling sesuai untuk memberikan gambaran strategi ini adalah bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Kadang-kadang justru dengan bergabung, beberapa dampak risiko kalah bersaing dapat diminimalkan dengan cara bersatu. Sebagai contoh, jika ada beberapa tukang ojek, penyewa jasa motor di suatu lokasi, ada kecenderungan mereka akan berebut penumpang, seperti risiko tidak mendapatkan penumpang karena persaingan dapat diminimalkan. Sebaiknya mereka bersatu dan membuat aturan tentang bagaimana mengangkut penumpang, mungkin dengan cara antrian sehingga tidak perlu rebutan. Apabila mereka bekerja sendiri-sendiri, justru risiko tidak mendapatkan penumpang menjadi sangat besar, terutama bagi mereka yang selalu kalah dalam perebutan penumpang. Beberapa perusahaan yang bersepakat untuk bergabung, apakah dengan cara merger atau akuisisi, adalah contoh dari strategi penggabungan ini. Pengalihan risiko. Cara lain untuk mengurangi dampak risiko yang paling digemari banyak perusahaan adalah mengalihkan dampak dari risiko ke pihak lain. Transfer of risk. Maksud dari pengalihan risiko ini adalah mengalihkan risiko ke pihak lain sehingga jika terjadi kerugian, pihak lainlah yang menanggung kerugiannya. Ada beberapa cara untuk mengalihkan risiko ke pihak lain, di antaranya dengan cara asuransi, leasing, outsourcing, dan hedging. Pengalihan risiko ke pihak asuransi. Dengan mengasuransikan harta perusahaan yang mempunyai dampak kerugiannya besar, berarti sudah mengalihkan dampak risiko tersebut kepada pihak asuransi. Dengan asuransi, tidak akan mengurangi probabilitas terjadinya risiko, tetapi akan mengurangi dampak kerugian dari risiko tersebut. Itu sebabnya asuransi digunakan sebagai salah satu cara mitigasi, yaitu membuat risiko-risiko yang berada pada kuadran 1 bergeser ke kuadran 2 dan risiko di kuadran 3 bergeser ke kuadran 4. Leasing. Leasing adalah cara di mana suatu aset digunakan tetapi pemilikannya adalah pihak lain. Jika terjadi sesuatu pada aset tersebut, maka pemiliknya yang menanggung kerugian atas aset tersebut.
Jika kita yang memiliki aset tersebut dan terjadi sesuatu yang merugikan pada aset itu, maka kita yang menderita kerugian. Agar tidak menderita kerugian apabila terjadi risiko, maka sebaiknya aset yang dipergunakan tersebut diperoleh dengan cara leasing atau sewa, baik dengan sistem operasional lease maupun financial lease. Outsourcing. Ada cara lain untuk mentransfer kerugian ke pihak lain jika terjadi risiko, yaitu dengan cara outsource. Outsource adalah cara di mana pekerjaan diberikan ke pihak lain untuk mengerjakannya, sehingga perusahaan tidak menanggung kerugian seandainya pekerjaan yang dilakukan gagal. Banyak perusahaan saat ini yang men-outsourcekan beberapa pekerjaan kepada pihak lain, sehingga risiko rugi akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar ditanggung oleh pihak lain. Hedging. Hedging adalah cara pengurangan dampak risiko dengan cara mengalihkan risiko melalui transaksi penjualan dan pembelian. Sebagai contoh, suatu perusahaan berencana untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang dolar 3 bulan ke depan. Ada kemungkinan pada saat pembayaran dilakukan, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, sehingga perusahaan harus mengeluarkan rupiah yang lebih besar dengan jumlah dolar yang sama. Untuk mengurangi dampak dari perubahan nilai tukar ini, perusahaan dapat melakukan forward contract dengan pihak bank dengan membeli dolar pada harga tertentu 3 bulan ke depan pada saat perusahaan membutuhkan dolar. Ada beberapa cara melakukan hedging, di antaranya forward contract, future contract, option, dan swap. Pembahasan lebih rinci tentang cara-cara hedging ini dapat dilihat pada buku-buku tentang keuangan. Biaya pengalihan risiko. Dalam penanganan risiko, baik dengan cara preventif maupun dengan cara mitigasi, sangat penting untuk diingat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menangani risiko harus lebih kecil dari dampak risiko yang ditimbulkan. Jangan sampai biaya penanganan risiko justru lebih besar dari dampak yang bisa terjadi dari risiko tersebut. Itu sebabnya sangat penting untuk mengetahui status risiko yang dihitung berdasarkan data historis dengan metode kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Status risiko sebenarnya sudah menunjukkan expected loss, yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak kerugian dari risiko. Biaya yang dikeluarkan untuk menangani risiko jangan sampai lebih besar dari expected loss. Demikian kuliah ke-9 pada hari ini untuk mata kuliah manajemen risiko. Pahami, dengarkan berulang-ulang, dan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang,
Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.